Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri OB UNED yang saya hormati, para panitia OB UNED yang saya hormati, dan seluruh peserta OB UNED yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Izinkan saya, Rizky Hadinata Trisno, siswa dari SMA N1 Pamekasan, untuk menyampaikan sebuah orasi kebangsaan dengan judul Peran Pemuda dalam Upaya Kebangkitan Bangsa. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke tidak berbeda-beda, namun tetap kita satu tujuan. Pancasila kita jadikan sebagai pedoman hidup bangsa. Namun pada kenyataannya sekarang, Pancasila tidak lebih sebagai pajangan wajib belaka. Banyak masyarakat yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila dengan baik dan benar. Apalagi akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan banyaknya persoalan yang terjadi di negeri ini. Paham etnosentrisme mulai menyebar. Paham kebarat-baratan seakan menjadi petaka yang dinormalisasikan. Akibatnya banyak masyarakat terpecah belah. Banyak serangan antar golongan terjadi di mana-mana. Dan tentu ini tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni pada sila ketiga yang menyatakan persatuan Indonesia. Sungguh ironi memang yang terjadi di negeri kita ini. Memang negeri kita subur, namun dicuri dan dibawa kabur. Memang negeri kita kaya, namun banyak dikelola oleh manca. Para pemuda mulai gundah, cari kerja pun susah, rupiah pun melemah. Kalaulah para pahlawan yang telah berjuang dahulu untuk meraih kemerdekaan Indonesia melihat kondisi Indonesia saat ini, mungkin mereka akan bersedih atau mungkin mereka akan menangis. Mengapa? Karena negara yang mereka perjuangkan telah mengalami banyak kemunduran. Lantas, siapakah yang harus berperan untuk memajukan bangsa ini ke depannya? Tentu saja, kita sebagai pemuda sangat dibutuhkan pada saat-saat kritis sekarang ini. Pemuda merupakan manifestasi bangsa. Pemuda merupakan agent of change yang akan mengubah bangsa ini ke depannya. Jika kita ingin melihat suatu bangsa di masa depan, maka lihatlah para pemudanya. Kalau pemudanya bagus, insya Allah ke depannya negara juga akan bagus. Namun sebaliknya, jika pemudanya buruk, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kehancuran. Maka tak heran bila Soekarno berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Soekarno berkata demikian karena ia yakin bahwa pemuda dapat mengubah segalanya. Tidak lagi orang tua, karena mereka akan segera meninggalkan kita. Dan tentunya yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini adalah kita sebagai para pemuda. Maka tak heran bila Soekarno berkata demikian. Namun yang terjadi pada negara kita saat ini sungguh ironi. Banyak pemuda yang terjerumus ke jalan yang salah, berbondong-bondong membuat suatu perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Hanya untuk kesenangan semata, hanya untuk euforia semata. Lihatlah, tengah malam mereka kebut-kebutan, tengah malam mereka rokok-rokokan, tengah malam mereka pacar-pacaran. Dan dari kebiasaan inilah mereka akan semakin terjerumus menuju masalah yang lebih besar. Apa? Ada yang mabuk-mabukan, ada yang berjudi, ada yang seks bebas, dan lain sebagainya. Kemudian, siapakah yang harus bergerak untuk menghentikan permasalahan ini? Tentu, para pemuda yang berintelektual, para pemuda cerdas yang berpikiran terbuka, kita semua dan Anda semuanya.
Mari kita bangkitkan semangat para pemuda untuk kebangkitan bangsa ini. Dan ingat, jangan pernah bertanya apa yang negara ini berikan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang telah kita berikan kepada negara ini. Mari kita kobarkan semangat yang mana dahulu para pejuang kita juga mengobarkan semangatnya demi kemerdekaan Indonesia. Jangan harap kita bisa mendaki gunung yang tinggi, bila di bukit yang kecil saja kita masih takut. Jangan harap kita menjadi orang besar, bila dalam hal kecil saja kita tidak mau berkorban. Saya Rizky Hadinata Trisno, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.